Sosok anak Soekarno yang jarang terekspos, begini nasibnya sekarang. Tak banyak yang tahu jika Soekarno memiliki putri dari istrinya yang ketujuh, yakni Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi Chandrawinata. Dalam pernikahannya dengan wanita asal Jepang itu, Soekarno memiliki satu orang putri bernama Kartika Sari Dewi. Seperti yang diketahui bahwa Presiden Indonesia pertama ini memiliki banyak anak dan dari sejumlah anaknya itu, kebanyakan terjun dan aktif di dunia politik mengikuti jejak sang ayah. Namun di sisi lain ternyata masih ada anak dari Soekarno yang juga tidak terjun ke dunia politik. Kartika Sari Dewi memang sosok anak Soekarno yang jarang terekspos sampai saat ini, bahkan ia menjalani bidang yang cukup berbeda dengan keluarga besarnya. Kartika jadi satu-satunya putri Soekarno yang asli dari Jepang. Meskipun ia tak lahir dan besar di Indonesia, nyatanya Kartika memiliki kehidupan yang begitu inspiratif dan cukup memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Diketahui bahwa Kartika bersama sang ibu sempat berpindah-pindah negara dan lama tinggal di Perancis. Kemudian wanita ini lahir di Tokyo dan melangsungkan sekolahnya di Swiss. Setelah lulus sekolah ia kembali lagi ke Jepang. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, Kartika pun sempat menjadi wartawan untuk sebuah stasiun televisi Jepang. Namun tak berlangsung lama, Kartika pun ikut sang ibu untuk pindah ke Amerika Serikat. Di negara tersebutlah ia melanjutkan pekerjaannya di biro periklanan yang berada di New York. Hingga akhirnya tanggal 2 Desember 2005, Kartika menikah dengan seorang bankir bernama Fritz Frederik Sigiers, yang merupakan presiden Citibank di Eropa. Sebagai anak presiden sekaligus proklamator, Kartika Sari Dewi turut mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada anak-anak tingkat dasar yang bernama Kartika Soekarno Foundation. Sampai kini yayasannya terus bergerak dengan sejumlah program untuk membantu sekolah di pedalaman. Bahkan tahun 2018 lalu, Kartika pernah berkunjung ke Banyuwangi untuk melakukan kerjasama. Tentu KSF dibangun olehnya karena melihat krisis yang saat itu sedang melanda Asia Tenggara, yang mana yayasannya itu bergerak pada bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan. Adapun sejumlah program kegiatannya dilakukan di Indonesia meskipun kantornya masih berada di Belanda. Memang kini Kartika dikenal sangat aktif dalam sejumlah kegiatan. Maka dari kontribusinya tersebut membuat Kartika banyak memperoleh penghargaan. Tak hanya dari Indonesia namun organisasi dunia. Sampai sekarang pun wanita yang memiliki hobi memasak dan membaca ini terus memberikan kontribusinya bagi kemajuan Indonesia terutama pada bidang pendidikan.